seperti onde-onde. Di mana sih sebenarnya kolbu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat santri sekalian, jumpa lagi. Saya hanya sekedar informasi bahwa beberapa waktu yang lalu ada sahabat santri silaturahmi lah kami ketemu di salah satu masjid ya, daerah Tangerang. Kami bercerita pengalaman bercerita seperti apalah ya namanya untuk mencapai taqarrubillah, mencari terus menelusuri itu saluran-saluran yang kira-kira kotor ya, dibersihkan salurannya supaya betul-betul bisa mengalir tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk daripada guru dan mursyid kita ya. Nah, beliau datang, saya hormat sekali dan terima kasih sekali kepada Bapak yang bersilaturahmi kepada saya. Kita bisa tukar pikiran, sharing ya. Nah, sampai kepada kolbu dan teknik-teknik bagaimana kita mengamalkan zikir yang sudah ditalkinkan. Nah, dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 2 jam lah ngobrol, cukup lah. Kalau dalam keterangan kan memikirkan atau mengaji atau tentang kebaikan kebenaran tentang agama khususnya 1 jam saja kita sampai membicarakan perihal agama sama dengan beribadah 100 rakaat atau apa itu begitu kira-kira. Nah, alhamdulillah. Nah, kali ini saya akan gambarkan menurut saya bagaimana sebenarnya kolbi itu apa. Sebelumnya saya sudah gambarkan di jantung pisang. Nah, ini saudara kita tadi, saudara saya, Bapak yang silaturahmi, alhamdulillah kan saya dapat kedatangan rezeki silaturahmi ya. Jadi di mana sih sebenarnya kolbu itu? Jantung kolbu. Nah, bersama ini kali ini saya mencoba gambarkan coret-coret lah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Dan mohon maaf kalau ini keliru, ada kesalahan dalam perjalanan ke depan, saya mohon maaf, saya mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan kepada sahabat santri sekalian semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau keliru, sehingga kita bisa diskusi untuk perbaikan khususnya buat saya dan kita semua nanti ke depan. Saya rasa ini karena pengamalan itu sangat baik kalau ada teknik-teknik dan tahu caranya, apalagi mengerti ya anatomi tubuh ya. Nah, mungkin itu yang bisa ya ini coba saya oret-oret dulu deh, saya coret-oret nanti dalam video ini juga saya tayangkan ya. Mohon maaf. Ayo kita cari kolbu. Di mana sih sebenarnya kolbu ini? Nah, menurut saya sampaikan bahwa kolbu secara fisik anatomi tubuh itu ada di jantung. Di jantung deh. Nah, jadi kalau kita gambarkan jantung itu misalnya seperti ini ya. Ini jantung. Di dinding luar ini kolbi. Luar ini kolbi ini. Terus ini kolbi. Kolbu. Sampai kepada ya, ini ada lagi tuh batasan. Nah, ini kolbu nih.
Kolbu. Nah, ini ada lagi lapisan, banyak lapisan kayak jantung pisang itu, udah lapisan lagi tahapan-tahapannya. Nah, ya, kolbu. Nah, ini lapisan berikutnya ini. Ini ada lagi. Kita menembus pelan-pelan, makanya itu harus dihujamkan dia supaya dia masuk, terus supaya masuk. Kan ada saluran di sini. Ini ada saluran ini. Ada saluran ke saluran pernapasan ya. Saluran pernapasan ke atas, saluran atas. Kemudian ada lagi untuk menembus hati yang sesungguhnya. Ada lagi nih, ini ada lagi nih. Ini dinding, masih dinding ini. Masih dinding, makanya berat tuh sampai kepada titik sir itu ya. Ini kolbu, titik ini bisa kita cari sama-sama nanti. Dinding ini namanya pasti ada. Nah, kita belum sampai pengajian teorinya, tapi saya memahami itu sampai saya tembus itu. Jadi saat saya zikir itu illallah itu kayak dia berjalan menembus kayak peluru gitu. Ini ada lagi nih. Nah ini sir di sini nih. Sir itu sini sir nih. Sir. Kemudian ada lagi di sini. Nah inilah ruh, dinding ruh. Begitu kira-kira ruh. Sir itu sendiri ini, ruh itu sendiri ini. Nah ini apalah halus juga nih, mungkin kita carilah nanti. Nah, jadi kalau kita buat rangkaian itu kalau dari ruh terus ke sir, kemudian melewati beberapa lapisan sampai ada kepada kalbu. Kalbu ini terus nyambung nanti dia ke akal. Ya kan, terus nanti ke jiwa, nafs, jiwa, psikis lah, psikis kita. Itu karakter kita lah, karakter psikis, emosi, prasangka, macam-macam di sini. Prasangka bisa dikasih, emosi ya, emosi. Nah sini kemudian dia itu badan, raga kita, badan. Nah sinilah ucapan suara Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Nah sini suara di sini, sampaikan terus. Ya kalau Nabi dalam satu riwayat dikatakan bahwa istighfar atau menampun itu sehari semalam itu 70 kali istighfar. Ada juga mengatakan 100 kali. Nah kalau kita santri pemula, mubtadi atau mungkin secara keseluruhan kali ya, disarankan tuh kalau ditarik santri tarekat Satariyah itu bahkan lebih dari 113 kali istighfar supaya menembus sampai ke titik ruh. Nah ini menurut pemahaman saya.
Nah, kalau nanti dalam perjalanan ke depan ada suatu kekeliruan, ya itu saya mohon ampun sama Allah dan minta maaf lah semua pada sahabat-sahabat santri sekalian. Dan saya meyakini ini, karena ini ada saluran pernapasan ini, saluran pernapasan. Makanya kalau orang berzikir nafas kan gitu pasti pakai saluran, hubungannya dengan ini juga, karena ini yang berdegup-degup, berdegup dia jantung kita itu. Nah, itulah bincang-bincang kami dengan sahabat santri yang beberapa waktu lalu silaturahmi. Kita ngobrol juga di masjid ngobrolnya. Ya, tenang. Kebetulan udah waktu sholat, udah selesai waktu sholat zuhur ya. Nah, itu menurut saya di kolbu itu ada di dalam jantung. Makanya dia harus dihujamkan. Kalimat illallah itu dihujamkan. Dan itu bisa kita rasakan. Karena kalau hati itu, kalau ini kan tertutup deh, ini ditutup, jantung itu rapi itu sudah dalam anatomi kita itu rapi tertutup. Jadi kalau kita di belek tuh nggak langsung kelihatan jantung itu, dia tersimpan aman. Nah, itulah sedikit sharing. Kan kalau ada sahabat santri yang bisa memberi masukan atau perbaikan dan kebenaran, ya alhamdulillah, welcome. Saya sangat bersyukur sekali, terima kasih lah. Jadi ada pengembangan di antara kita, saling tukar pikiran, pengalaman. Jadi saya katakan kemudian untuk memperjelas gitu, sama halnya seperti onde-onde ya, onde-onde di luarnya ada apa ya namanya, kelapa ya, atau klepon kelapa, kemudian ada adonan tepung udah matang, dan ada intinya itu gula, sampai kepada dia meleleh karena panas ya. Nah, itu belum dapat kita, cuman kita tahu ada kelapa, dindingnya tadi la ilaha illallah, itu illallah itu dindingnya, dinding jantung itu kelapa. Kemudian ada tepung ya, di dalam tepung itu bercampur, itu ada rasa manis, ada apa, ada rasa macam-macam lah di situ ya, ada perasa. Nah, sampai kepada intinya itu ada gula. Gula itu nanti kalau dia belum dikukus gitu, dia masih utuh, keras mungkin. Begitu dikukus dia mencair. Begitu mencair, tepungnya tuh matang, enak kalau dimakan tuh ya, buat buka puasa. Nah, itu belum mendapatkan kita, kecuali setelah kita dapatkan rasa daripada lelehan intinya itu. Kalau kita belum merasakan, cicipi, kita makan, dia masih meleleh aja. Jadi ruh itu rasanya itu nanti rasa ya, kalau bahasa di kita yang disampaikan oleh Kiai Agus tuh, cipta kasa rasa gitu ya. Nah, rasa itu ya di rasanya gula itu, terasa gulanya, terasa kelapanya, terasa tepungnya itu udah mateng. Nah, kalau kena panas sebenarnya, tapi sebelum kita makan itu nggak berasa. Kita tidak bisa menceritakan bagaimana rasanya onde-onde atau klepon. Intinya itu pakai gula apa, gula merah, gula Jawa. Jadi dia itulah ilustrasi ya. Memang kalau mengenai pelajaran tasawuf ini atau makrifat ini, atau apalagi tentang hati kolbu ya, dan memang harus banyak kita mengilustrasikan dengan tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Kiai Agus, kita minta diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa mendapatkan nur ilmu dari Allah, cahaya ilmu dari Allah. Begitu juga otak kita ini, berlapis-lapis dia otak, kemudian di dalamnya itu ada angan-angan,
angan-angan ya. Kita jangan berhenti di situ, mas, tembus lagi ke dalam, ketemulah latifah otak. Jangan latifah otak ini ada lagi isinya, nur ilmu, kan kita kata kayak Gus. Jadi nur ilmu itulah pengetahuan Allah nanti. Dan ini kita namanya belajar. Mohon maaf atas segala salah dan kekeliruan. Dan kalau memang salah juga datang dari saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada sahabat santri sekalian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau itu suatu kebenaran itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.